Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Begini Bapak, saya ingin mewawancara Bapak terkait temanya itu demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini untuk pertanyaan pertama ya Bapak ya, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang muncul antara dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih mungkin Bu Pera atas kesempatannya. Sesuai dengan tugas CGP ya, ada tahapan-tahapan untuk mewawancarai. Insya Allah mungkin akan memberikan informasi sesuai dengan tadi materi tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, dilema etika mungkin secara definisi itu seseorang ketika dihadapkan dengan situasi dua sisi yang berbeda gitu ya, sehingga apa keputusan yang akan diambil gitu oleh seorang tadi dikatakan pemimpin atau seseorang yang menghadapi permasalahan tersebut. Terus kalau rujukan moral mungkin dua sisi yang berbeda, satu sisi kebenaran dan sisi kesalahan gitu, mana atas kebijakan dan kata hati yang harus diambil keputusannya yang terbaik mungkin. Itu mungkin. Betul. Untuk yang kedua ya Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Satu mungkin di kelas lah, kita contohkan di kelas ya, anak-anak ketika seorang guru, contohnya guru di kelas 6 gitu ya, guru di kelas 6 mungkin akan menghadapi permasalahan satu dari sisi kehadiran, dari sisi prestasi siswa yang beraneka ragam. Ketika muncul contoh satu siswa yang berprestasi, tapi nah kehadirannya mungkin banyak bolosnya lah gitu. Nah, seorang guru itu harus mengambil keputusan apa menilai yang bolosnya atau prestasinya, sehingga di situ seimbang. Mungkin guru kelas 6 itu harus mengidentifikasi fakta-fakta yang mendasari permasalahan tersebut, kenapa siswa tersebut sering bolos, keduanya, sehingga mengganggu prestasi belajar. Akhirnya mungkin nanti di akhir tahun untuk kelulusannya guru kelas 6 itu harus betul-betul mengambil suatu keputusan yang betul-betul bijak gitu, bukan kata hati tapi sesuai dengan dasar permasalahan tersebut. Misalkan kalau ada tugas-tugas yang belum dipenuhi atau nilai-nilai yang masih kurang, otomatis mungkin guru kelas 6 itu memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk melengkapi nilai-nilai yang kosong, sehingga nanti keputusan yang diambil guru kelas 6 itu betul-betul berdasarkan upaya daripada siswa, bukan atas kasih sayang seorang guru. Berarti kita seorang guru harus bijak juga ya Bapak? Iya, betul. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Kalau misalkan kita dihadapkan suatu dilema etika, itu mungkin kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Itu dua sisi yang berbeda, mungkin kita harus mengumpulkan data dan fakta dari orang-orang yang terkait, sehingga apapun yang diambil keputusannya betul-betul atas dasar fakta dan data yang ada itu. Jadi tidak diterka-terka, tidak atas karena misalkan kedekatan atau apa, sehingga keputusan yang diambil betul-betul menjadikan kebaikan buat semua pihak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, contoh mungkin di sekolah ya. Kalau tadi seorang siswa sekarang simulasikan dengan guru-guru lah. Guru-guru kadang-kadang kan ada yang kesiangan, kadang-kadang kan yang ada yang sering izin. Itu kan mungkin jadi permasalahan juga. Kalau dibiarkan akan jadi masalah untuk guru yang lain pengaruhnya. Kalau ditindak, nah tindakan apa yang akan tepat sehingga guru tersebut menyadari atas kekurangannya. Maka mungkin sebelum mengambil keputusan itu kita harus mempelajari apa sih latar belakang guru tersebut sering kesiangan gitu, di keluarganya ada apa gitu, sehingga ketika kita ngambil keputusan tadi ya betul-betul tepat lah gitu. Satu, guru tersebut tidak tersinggung, keduanya pengaruh untuk yang lain mungkin menjadi positif juga. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Nah, untuk mengatasi suatu kasus, kadang-kadang kan kita ada kata hati. Kalau kata hati kan kadang-kadang kalah ya, bisa mengalahkan sesuatu gitu ya, bisa mengalahkan suatu aturan. Tapi mungkin kita tidak harus mengikuti kata hati. Jadi kalau mengikuti kata hati itu belum tentu
diterima atau belum tentu benar. Jadi secara logika bagaimana, menurut kata hati bagaimana, jadi seimbang lah gitu. Jadi mengambil keputusannya betul-betul dapat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang mendapatkan atau menghadapi masalah tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau mungkin tata kelola mungkin Ya, betul. tata kelola permasalahan, pastikan setiap hari atau setiap saat itu masalah besar atau kecil akan muncul. Itu mungkin kita harus mampu dan siap untuk menghadapi atau menangani permasalahan tersebut. Nah, polanya yang saya tanamkan satu, kalau secara umum mungkin disampaikan dalam rapat-rapat rutin guru di sekolah. Keduanya kalau secara khusus mungkin akan memanggil secara individu orang-orang atau rekan-rekan yang dianggap mendapatkan permasalahan tersebut gitu. Jadi secara umum dimengerti oleh semua, secara individual mungkin lebih khusus lagi gitu. Jadi sehingga orang-orang yang memiliki atau menghadapi permasalahan betul-betul merasa dibantu, merasa dipecahkan permasalahannya, bukan merasa ditekan gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, udah jelas kalau ketika kita mengambil suatu keputusan mungkin tidak berdasarkan pendapat atau pendirian sendiri. Kita perlu masukan atau saran dari rekan-rekan. Bisa kalau di sekolah kan bisa dari komite sekolah sebagai tokoh masyarakat dari perwakilan orang tua, atau rekan kerja, contoh guru-guru yang senior yang sekiranya bisa, senior itu bukan berarti usianya lebih tua, kesenioran itu kemampuan dia menginventarisir suatu permasalahan. Jadi bisa diminta saran atau pendapatnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Terakhir ya Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, sebagai pembelajaran bagi kita semua, jadi ketika kita mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah, kita jangan terlalu terburu-buru. Kita perlu, tadi satu kan mengidentifikasi permasalahannya, dua mengumpulkan fakta-fakta atau data, ketiga minta pendapat dari rekan-rekan atau yang sekiranya bisa diajak berdiskusi, dilibatkan, sehingga dari poin-poin tersebut kita kan lengkap, sehingga putusan apa yang kita berikan atau kita putuskan untuk suatu permasalahan betul-betul atas rujukan atau rekanan dari berbagai pihak mungkin. Bapak terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi umumnya bagi semua yang menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas penyampaian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Bapak sendiri bisa menggali lagi informasi atau ilmu-ilmu. Selamat Bu Pera, mudah-mudahan untuk tahapan-tahapan calon guru penggerak ya betul-betul sukses, bisa menambah ilmu dan sukses lah sampai terakhir. Amin. Makasih Bapak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Solihin. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Cisarua. Pak, saya sebelumnya minta maaf dan mohon bantuannya. Jadi saya ada tugas dari guru penggerak ini. Jadi tugasnya itu tentang pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah bagaimana dalam menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah. Nah, jadi saya minta waktunya kepada Bapak, apakah bersedia? Salam. Terima kasih Bapak. Jadi kita langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Jadi bagaimana Bapak selama ini sebagai pimpinan sekolah mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah yang berupa dilema etika atau rujukan moral. Jadi bagaimana gitu Bapak menyelesaikan permasalahan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita? Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Jadi yang namanya hidup atau yang namanya organisasi di sekolah dimanapun pasti permasalahan itu selalu ada. Betul, Pak. Namun dalam penyelesaian masalah ini ya tentu saja kita mencari skala prioritas, kira-kira ini masalah mana yang sangat penting kita selesaikan. Terus selain kita mencari masalah yang prioritas dan menentukan untuk kepentingan bersama gitu ya, kadang-kadang masalah juga berat dalam memutuskan gitu. Mana yang pertama harus diselesaikan dulu, harus bagaimana
kadang-kadang ya kalau begini penyelesaiannya dampaknya nanti apa, terus kalau ini penyelesaian dampaknya seperti apa. Nah, jadi kita identifikasi dulu mana masalah-masalah yang penting, kemudian seandainya itu bisa diselesaikan oleh Bapak sendiri ya langsung diselesaikan. Kalau misalnya masalah itu perlu pembahasan ya Bapak juga tidak sendiri ya, ada para wakil kepala sekolah. Kadang-kadang Bapak juga minta pendapat mereka ya dalam menyelesaikan. Nah, sebagai contoh dulu ketika awal-awal Bapak di sini ya Contoh masalah kasusnya berarti apa ya? Ya contoh kasusnya masalah kantin aja Oh ya. iya. Karena kantin itu sebelum pandemi banyak masyarakat yang berjualan di sekolah iya. ini. Nah, sementara kan kalau berjualan itu berbicara tentang isi perut lah gitu ya. Nah, mereka juga kan harus diperhatikan. Tapi ya kita juga dalam penanganan kantin ini ada juga pihak dari sekolah gitu, maksudnya rekan-rekan kita gitu ya, teman-teman kita yang bekerja di sekolah juga mereka sama berjualan. Nah, karena terkait dengan sekolah adiwiyata, maka tentu saja penataan kantin itu ya harus baik, apalagi harusnya nanti menjadi sebuah kantin sehat gitu. Nah, sementara mereka yang jualan dari luar, mereka hanya mencari untungnya saja, tidak memperhatikan masalah kebersihan gitu. Efeknya buat sekolah Ya, jadi sampah semakin banyak. Kemudian kan mereka jualannya tidak standby gitu ya. Kadang-kadang ketika pembelajaran, lagi olahraga anak-anak, roda masuk gitu ke dalam. di upacara ya Pak. Mau dibawa upacara dan sebagainya mengganggu. Nah, tapi ketika kalau kita larang mereka pasti akan terjadi gejolak. Betul. Nah, ya terbukti kan kemarin ketika sudah mulai kita mau berjualan lagi kantinnya setelah pandemi ini dengan kegiatan nurin anak-anak. Nah, kita mencoba ada yang jualan di dalam, yang di luar kan namanya protes. Betul. Sampai membawa aparat pemerintahan kan gitu ya, dari RW gitu tadi ke sini. Nah, itu perlu kita selesaikan dengan bijaksana. Artinya kita ingin punya kantin sehat, kemudian pengelolaannya yang baik, juga masyarakat tidak merasa tersakiti. Artinya mereka kalau kita misalnya dilarang jualan gitu ya, Tidak sakok ya Pak. ya tidak salah. Diberi option Pak. Ya, itu diberi pilihan oleh kita. Istilahnya ya mereka juga kalau mau berjualan di sini, berarti mereka juga harus ikut aturan yang ada di sekolah. Betul. Penataan kantinnya gitu ya. Nah, sementara kan untuk penataan kantin cukup lumayan kan, ya. Sekolah mau dari mana gitu. Iya. Makanya kita ingin melibatkan. Nah, jadi itu contohnya seperti itu dulu. Iya, berarti tadi dari pembahasan Bapak ada yang pertama diprioritaskan terlebih dahulu kasus mana yang harus diselesaikan. Ya, betul. Dan Bapak juga berkolaborasi untuk mengambil keputusan dengan para wasit dan orang-orang yang memang berkompetensi di bidangnya itu. Ya, Ya. betul. Nah, dari beberapa langkah penyelesaiannya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi yang tadi kita lakukan ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi setelah keinginan masyarakat seperti itu, keinginan sekolah seperti ini, kita mencoba mensinkronkan penyelesaiannya. Karena kan awalnya ramai nih, Iya. saling ya tadi itu karena tidak komunikasi. Betul. Ya, akhirnya Komunikasi ya Pak. ya mereka tidak komunikasi, main keputusan sendiri, menafsirkan sendiri. Maka rame gitu. Akhirnya kita panggil, Bapak nanya ke Umas, siapa saja dulu yang jualan di sini masyarakat, gitu ya. Kita panggil, kemudian dari pihak pemerintah juga kita memanggil, ada Pak RW, kemudian kita juga menghadirkan dari kepolisian, gitu ya, ada Pak Babin, Babin Mas, gitu ya, dari kepolisian, Pak Komite juga dihadirkan. Nah, kita berbuk, kita bermusyawarah, kemudian kita sampaikan. Dan kita menjelaskan dua kepentingan tadi. Ya, kepentingan warga ingin berjualan, kepentingan sekolah juga ingin memiliki kantin yang sehat. Hanya disampaikan aturannya seperti apa, kemudian dasar hukumnya, mengapa sekolah mengambil kebijakan seperti itu. Dan itu bukan kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah, tapi itu adalah harapan kita karena kita ini ingin menjadi sekolah adiwiyata nasional, ya. Hanya disampaikan ke mereka. Jadi penyelesaian itu dengan komunikasi. Ya, karena tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan kalau kita komunikasi. Betul Pak. Nah, udah gitu sampaikan alasannya Bapak, sampai mereka tuh paham akhirnya. Terutama Pak RW yang mungkin tadinya dia hanya menerima aduan dari masyarakatnya, Tidak melihat tidak melihat keadaan di sini ya, keadaan Pak. di sini, kemudian tidak tahu maksud kita itu seperti apa. Iya. Setelah dijelaskan, Pak RW paham. Nanti akhirnya dia malah mendukung program kita. Alhamdulillah ya, Pak ya. Kemudian, nah itu mudah Iya. prosesnya. Nah, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan Ya. dilema tersebut? Ya tadi kita mulai musyawarah, kemudian mereka diminta syarat lah gitu. Iya. Boleh berjualan di sini, Iya. tapi harus ikut membangun kantinnya. Betul. Kemudian tapi ya uangnya harus tunai gitu ya, Iya. karena kan harus langsung dibangun. Betul. Nah akhirnya itu kita buat komitmen dengan mereka, kemudian diberi waktu. Iya. Kita beri waktu kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan ya, kalau lupa lagi waktu itu. Kalau memang pada waktu yang ditentukan mereka tidak sanggup, nah itu tidak boleh menuntut lagi ke sekolah. Iya. Artinya kita sudah memfasilitasi mereka. Iya. Memberi pilihan ya Pak. Ya, memberi pilihan. Nah, mereka siap menerima itu, dan pada akhirnya dari 6 orang ya waktu itu nggak salah, yang sanggup hanya 3 orang. Jadi setengahnya. Iya, setengahnya. Nah, di perjanjian awal kalau Bapak menginginkan itu ya semuanya 6 orang, karena kan kita perlu biaya besar ya untuk pembangunan kantin itu. Nah, akhirnya mereka merasa tidak sanggup, Iya. akhirnya mereka mundur, kemudian tidak lagi mengganggu ke sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak, hal apa saja yang selama ini oleh Bapak dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema ATK ini? Nah, itu tadi lah Paling efektif paling efektif itu komunikasi. komunikasi ya Pak ya. Selanjutnya Pak, tantangannya dalam mengambil keputusannya apa Pak? Ya, tadi itu tantangannya. Ini urusannya dengan masalah urusan perut. Perut, gitu. ya. Biasanya- Primer ya Pak, Iya, bukan primer. kan masyarakat begini lagi. Tapi ya akhirnya mereka menyadari, dan sebetulnya tetap aja mereka ada yang bilang tapi Di sebelah jalan sebelah ya Pak jalan ya. ya. Ya, itu memperhatikan dia, akhirnya mereka sudah paham, dan tidak lagi dia memaksakan diri untuk berjalan ke sekolah. Oke, Pak. Jadi tindakan Bapak dalam menghadapi hal tersebut itu seperti apa? Yaitu tindakannya kita buat semacam MOU MOU dengan mereka, ya, perjanjian tadi itu. yang disepakati kedua belah pihak ya Pak ya. Ya, Jadi disepakati. tidak kita saja maksudnya sekolah saja yang memberikan keputusan, Iya, tapi ada tidak kesepakatan ya Pak gitu. ya. Bapak ketika mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan kasus itu, apakah Bapak ada jadwalnya, atau misalkan Bapak menyediakan tempat, atau misalkan langsung, atau ada prosedur-prosedurnya? Ya, jadi kita karena mungkin itu masalahnya agak serius juga gitu ya. Jadi kita jadwalkan. Jadwalkan. Lalu kita undang mereka, Ya. kapan hadir di sini, pihak mana saja yang kita undang, waktunya kapan, jam berapa. Jadi, Karena resmi ya Pak ya, ya? jadi kan supaya Jadi ada enak berita lah, gitu. acaranya ya Betul, Pak ya, ya. ada saksinya Ya, yang ada menyaksikan. saksi, ada berita acara kita buat. Ya. Kira-kira Pak nih, adakah seseorang yang mendukung atau faktor-faktor apa saja yang bisa memutuskan, maksudnya faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi Bapak dalam mengambil suatu keputusan ini? Ya, pertama mungkin dari pengalaman gitu ya. Hmm. Nah, dulu kita waktu di sekolah lain ada pengalaman yang mirip-mirip lah. Mirip. Ya itu dengan nanti seperti itu. Iya. Oh, kita terapkan di sini. Berarti ini harus mengikuti itu, tapi tidak menyakiti pihak-pihak terkait gitu. Oke Pak, kira-kira nih Pak, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga, karena ya dulu ketika jadi guru tidak harus begitu. Memutuskan ya Pak? Paling kita yang memutuskan ya hanya di kelas. Iya, di kan. kelas. Ketika Ruang lingkupnya lebih luas kalau jadi kepala Nah, sekolah kalau ya di Pak? kepala sekolah kita dari A sampai Z itu harus Iya, semua. dipikirkan. Harus dipikirkan. Yang namanya 8 standar itu ya betul kita harus Kuasai. kuasai. Namun ya untuk beberapa hal yang sifatnya non teknis Iya. itu memang tidak ada sih dalam diklat. Ya. Betul. Jadi lebih ke seni kita memimpin. Betul. Nah, karena kan memimpin itu ya diibaratkan sebagai seni lah gitu ya. Dan setiap orang punya seni masing-masing Iya, ya Pak dalam memutuskan betul. Jadi permasalahan. setiap orang punya masing-masing lah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah. Iya. Nah, di kelompok itu ya tadi itulah. Yang penting kita ajak komunikasi, kita ngobrol. Ya, Bapak, dari percakapan kita hari ini saya banyak mengambil pelajaran, karena mungkin suatu saat nanti saya bukan hanya akan maksudnya memimpin itu bukan hanya sebagai kepala sekolah ataupun pengawas ya Pak, Iya. saya juga di kelas akan memimpin anak-anak saya. Betul. Jadi saya bisa mempelajari dari pengalaman yang Bapak barusan share, bahwa memutuskan suatu permasalahan itu intinya harus komunikasi ya Pak, dan berkolaborasi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa saya ambil pelajaran, dan mohon maaf mengganggu waktu ini Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.